Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sedikit saya akan menjelaskan tentang termodinamika perpindahan panas. Nah, pada termodinamika ini, materi yang ingin saya sampaikan itu tentang konduksi panas stabil. Artinya, karena panas ini cenderung tidak stabil, maka pada pembahasan kali ini saya mengasumsikan bahwasanya panas ini dalam keadaan stabil. Nah, baik, seperti yang terlihat jelas ya, pada paparan sini. Jadi semisalnya sebuah dinding, anggaplah itu dinding rumah ataupun atap yang menerima panas dari cahaya matahari. Maka kita bisa melihat konduktivitas panas pada dinding, sekaligus bisa juga melihat ketahanan panas sebuah dinding berdasarkan termodinamika. Nah, jadi misalnya ini sebuah dinding, ya, sebuah dinding. Saya anggap ini sebuah persegi. Ya, artinya di luar dinding ini ada temperatur sebesar 20 derajat, yang mana temperatur ini akan menembus sebuah dinding. Nah, akan menembus sebuah dinding, sehingga dinding sebelah dalam itu temperaturnya berkurang menjadi 3 derajat Celcius. Nah, berarti ada selisih ya 11 derajat Celcius. Di luar dinding itu 20 derajat Celcius, di dalam dinding ada 3 derajat Celcius, maka ada panas di dinding itu sebesar 11 derajat Celcius. Nah, di sini secara termodinamika kita bisa menghitung laju konduktivitas panas pada dinding tersebut, ataupun juga bisa melihat ketahanan dinding terhadap panas. Nah, secara matematis konduktivitas panas pada dinding itu dirumuskan dengan K dikali A dikali T1 kurang T2 dibagi L. Nah, K ini adalah konduktivitas termal ya, laju panas. A ini adalah luas penampang. Sementara T1 ini adalah luar dinding, temperatur di luar dinding. T2 adalah temperatur di dalam dinding, dan L ini adalah tebal dinding. Nah, karena pada tebal dinding ini ada panas, ada penyerapan panas. Nah, berikut konduktivitas dinding ini juga dapat disederhanakan menjadi T1 kurang T2 dibagi R dinding. Nah, R dinding ini adalah tahanan panas pada dinding, yang secara matematis rumusnya itu adalah tebal dinding dibagi konduktivitas termal dikali luas penampang. Nah, secara elektrikal rata-rata laju panas itu seperti arus listrik ya. Berarti laju panas yang pada dinding, yang melewati dinding itu seperti arus listrik. Sedangkan resistansi dinding ini, penahan panas itu sebagai resistor ya, sebagai resistor. Dan perbedaan temperatur antara temperatur luar dan temperatur dalam itu sama seperti tegangan, beda potensial. Nah, jadi secara elektrikal bisa kita lihat di sini. Kalau ini adalah T1, artinya ada laju arus yang akan masuk ya, ke sebuah resistor. Nah, dengan konduktivitasnya perbedaan tegangan antara T1 dikurang T2 dibagi R. Nah, jadi ini adalah head atau arus yang masuk pada sebuah resistor. Jadi kalau ini ada tegangan, ya di sini ada resistor ya, head transfernya Q-nya, maka akan ada laju arus pada sebuah resistor. Nah, untuk lebih memudahkan, seperti contoh soal, nah di sini tentukanlah tingkat kehilangan panas pada dinding seperti gambar 1 di bawah. Nah, gambar 1 di bawah.
Nah, pada gambar satu di bawah ini kita bisa lihat bahwasannya temperatur di luar dinding itu ya, T1 itu 4 derajat Celcius dan T1 itu dalam dinding adalah 2 derajat Celcius. Sedangkan tebal dinding ini 0,3 meter. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya perpindahan panas melalui dinding stabil karena suhu permukaan tetap konstan pada nilai yang ditentukan. Artinya panas ini konstan. Setelah itu perpindahan panas adalah satu dimensi karena setiap gradien suhu yang signifikan akan ada dalam arah dari luar ruangan ke luar ruangan. Nah, berarti satu arah. Berarti dari temperatur yang panas 14 derajat Celcius ini melingkupi di seluruh permukaan dinding. Nah, lalu thermal konduktivitas konstan. Nah, selanjutnya kita lihat parameternya. Nah, konduktivitas thermal K dinding, ya, arti ini dinding yang digunakan itu sebesar 0,8 watt per meter derajat Celcius. Permukaan dinding ya, kalau di sini ada permukaan ini tebal ya, berarti ini tampak samping. Kalau tampak depan berarti di sini ada sekitar 3 meter ya, yang arah kemari miring. Nah, ini 6 meter ya. Jadi kalau saya buat garis ke sana ya, ini garis ke sana. Nah, permukaan yang di sini ya, permukaan dinding yang di sini. Jadi ini tampak samping, tampak depannya dari sini. Itu 3 meter kali 6 meter. Nah, maka dapat kita hitung konduktivitas panasnya itu Q sama dengan thermal ya, panas pada dinding itu adalah K ini ya, panas pada dinding itu adalah K dikali ya, sesuai formula tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, besaran ini kita masukkan ya, ini 14 derajat di luar, di dalam 2, tebalnya 0,3 meter, luas penampangnya ini ya, A, luas penampangnya ini 18, sehingga panas pada dinding itu didapat 576 watt. Lalu tahanan panas pada dinding ya. Artinya kalau di sini 14 derajat, di sini 2 derajat, berarti di sini ada sekitar 12 derajat yang ditahan oleh dinding. Nah, jadi R dinding itu adalah L dibagi K bagi A. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, maka didapat tahanan dinding itu adalah 0,0208 derajat Celcius per watt. Nah, inilah perhitungan laju panas pada sebuah dinding dengan jika konduktivitas termalnya itu diketahui 0,8 watt per meter derajat Celcius. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang konduksi panas stabil, khususnya pada dinding. Pada dinding. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.